Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang daya pada rangkaian RLC. Nah, sebenarnya konsep ini sudah dibahas pada pertemuan tatap muka di pertemuan sebelumnya, namun kemarin tidak sempat ya saya jelaskan bagaimana cara mengaplikasikan persamaan daya pada rangkaian RLC ini pada contoh soal ya, pelatihan soal. Baik, sekedar mengingatkan kembali. Nah, untuk persamaannya, untuk daya pada rangkaian RLC itu bisa Anda gunakan persamaan P sama dengan P efektif dikali I efektif dikali cos theta, di mana persamaan cos theta adalah nilai hambatan resistor dibagi dengan hambatan total atau impedansi. Maka jika persamaan cos theta ini kita masukkan ke persamaan pertama, maka akan didapat turunan persamaannya adalah P sama dengan V efektif dikali I efektif dikali R per Z. Nah, berikut kita lihat contoh soalnya. Suatu rangkaian seri RLC dihubungkan dengan sumber tegangan V sama dengan 100/2 sin 100T volt. Nah, dari sini kita dapat, ini kan persamaannya ya untuk tegangan sumber 100/2 sin 100T. Maka dari persamaan ini kita bisa menentukan nilai dari hasil membandingkan ya. Kita bisa menentukan nilai V maksimum dan juga nilai omeganya ya. Nah, untuk itu diketahui, nah persamaannya kan adalah 100/2 sin 100T. Kalau kita bandingkan dari persamaan tegangan sumber ya untuk rangkaian bolak-balik itu ditulis sebagai V sama dengan V maksimum sin omega T. Nah, maka diketahui dari persamaan tersebut nilai V maksimumnya adalah 100/2 volt, sedangkan nilai omeganya adalah sebesar 100 radian per sekon ya, radian per sekon. Oke. Kemudian besar hambatan murni 600 ohm, maka R-nya diketahui 600 ohm. Induktansi kumparan 2 Henry, diketahui L sebesar 2 Henry, dan kapasitas kapasitor 10 mikrofarad, berarti diketahui C-nya sebesar 10 mikrofarad. Nah, ini harus kita ubah dulu ke satuan farad ya. Maka dikali dengan 10 pangkat min 6 ya, nilai mikro. Nah, 10 kali 10 pangkat min 6 farad itu kita ubah menjadi 1 kali 10 pangkat min 5 ya, min 5 farad. Berikut ditanya ya, yang ditanya pada soal ini adalah daya pada rangkaian tersebut. Nah, persamaan daya buat penyelesaiannya, daya adalah sama dengan V efektif dikali I efektif dikali cos theta, di mana cos theta adalah sama dengan R per Z. Kita cek satu-satu ya. Dalam soal ini tidak atau belum diketahui nilai V efektifnya. Begitupun dengan I efektif. Lalu kalau R sudah diketahui 600 ohm, terakhir untuk nilai impedansi belum diketahui ya.
Jadi ada 3 komponen yang perlu kita cari di sini. Yang pertama adalah nilai V efektif, kemudian I efektif, dan nilai impedansi. Baik, yang pertama adalah nilai V efektifnya. Nah, persamaan untuk V efektif adalah sama dengan V maksimum per akar 2. Ya, tentunya kalian harus mengingat kembali materi ketika kita membahas nilai efektif ya. Jadi persamaan untuk V efektif adalah V maksimum per akar 2. V maksimum diketahui 100 akar 2, kita bagi dengan akar 2, habis dibagi, maka nilai V efektif adalah sebesar 100 volt. Yang kedua adalah nilai I efektif. Nah, untuk persamaan I efektif, saya akan kembali mengingatkan persamaan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R ya. Nah, karena ini merupakan rangkaian RLC, maka R-nya kita ganti dengan Z. Nah, kalau ditanya I efektif, maka tinggal kalian tambahkan indeks E efektif ya di besaran I-nya, kemudian efektif indeks EF juga pada V-nya. Nah, sehingga persamaannya berubah jadi I efektif sama dengan V efektif per Z. Nah, persamaan ini akan kita gunakan ya. Ya, namun persamaan ini belum bisa kita gunakan ya, karena nilai Z-nya belum diketahui. Baik, kita cari dulu nilai Z-nya. Misalnya persamaan Z sama dengan akar dari R pangkat 2 tambah XL kurang XC dikuadratkan. Nah, sekali lagi persamaan ini belum bisa kita langsung gunakan karena kita harus mencari tahu dulu nilai reaktansi induktif dan reaktansi kapasitifnya ya. Nah, untuk reaktansi induktif atau XL, persamaannya adalah omega dikali L. Oke. Omega diketahui 100, L-nya diketahui 2 Henry, maka 100 kali 2 sama dengan 200 ohm ya. Baik. Oke. Yang berikut kita cari tahu nilai reaktansi kapasitifnya atau XC-nya. Persamaannya adalah 1 per omega kali C atau 1 per 100 dikali C-nya 1 kali 10 pangkat minimal. Oke, maka sama dengan 1 per 1 kali 10 pangkat min 3 atau sama saja dengan 10 pangkat 3 ohm atau sama saja dengan 1000 ohm. Oke. Nah, dari sini kita bisa langsung mencari nilai Z-nya. Saya hapus dulu. Ya, tadi diketahui setelah dicari nilai XL-nya kita dapat 200 ohm, lalu XC-nya 1000 ohm. Nah, untuk nilai impedansinya dari persamaan akar R kuadrat tambah XL dikurangi XC dikuadratkan, maka sama dengan akar R diketahui 600 kuadrat tambah XL
diketahui 200 ya, yang diketahui 200 kurang SC 1000 dikuadratkan sama dengan 6 kali 6 tambah 6 ya 34 ya, 600 dikuadratkan 360.000 tambah 200 kurang 1000 800 dikuadratkan atau sama dengan 360.000 plus 68 64 positif 34 640.000 kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 1 2 3 4 10 9 10 1 juta. Akar dari 1 juta adalah 1000 ya. Terdapat nilai impedansinya 1000 ohm. Nah, dari sini kita sudah bisa mencari nilai I efektif ya. I efektif nilai untuk mencari nilai I efektif, maka V efektif 100 ya, kita bagi dengan nilai impedansi 1000 ya, maka hasilnya 0,1 ampere. Nah, terakhir kita eksekusi untuk dayanya ya, yang ditanya daya V efektif I efektif kali R per Z. Nah, V efektif tadi 100 kita kali dengan I efektif 0,1, kemudian kali lagi dengan R 600 per Z nya 1000. Nah, ini saya bagi habis, sisa 6 per 10. Ini saya coret, sisa 10 kali 0,6 coret, maka dayanya sebesar 6 watt. Jawaban yang benar adalah di opsi A. Demikian cara penyelesaiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar ataupun bisa chat di WA kita ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang baru saja dijelaskan dapat dimengerti, dipahami dengan baik. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.